Dan pemirsa, seperti biasa dalam segmen ini Anda dapat memberikan informasi teraktual atau terupdate yang ada di lingkungan sekitar Anda, baik yang ada di Kota Palu ataupun di luar Kota Palu di 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, ataupun juga Anda memberikan saran dan informasi penting begitu kepada kami, silahkan di line telepon 0451452414. Sebelum kami menerima telepon dari Anda, kami harus mengupdate persebaran kasus COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk ODP berjumlah 299 orang, PDP 19 orang, terkonfirmasi positif 126 orang, meninggal 4 orang, dan sembuh 53 orang. Anda juga dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk mengetahui persebaran COVID-19 secara global, nasional, Sulawesi Tengah, dan juga Kota Palu. Baik, 0451452414 kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami di segmen aspirasi masyarakat ini. Iya, dan Julius, tadi ada berita yang menggembirakan bagi kita, ada 3 orang apa 2 orang tadi ya yang dinyatakan sembuh. 2 orang dia di RSUD Madani. Betul, dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah. Wow, dan ini luar biasa. Betul. Perkembangan dari kesembuhan pasien COVID-19 yang ada di Kota Palu. Semoga ini di kabupaten lain khususnya Buol juga ikut terus banyak yang sembuh dari COVID. Dan yang lebih spesial tadi itu langsung kemudian disambut kepulangannya atau kemudian mengantarkan kepulangannya adalah Wali Kota Palu, Pak Hidayat begitu, yang juga kemudian memberikan bantuan berupa sembako kepada 2 pasien yang telah dinyatakan sembuh di RSUD Madani. Dan tadi menurut pernyataan dari Pak Wali Kota, yang masih dirawat ini berjumlah tinggal 3 orang lagi. Artinya 3 orang ini masih dalam tahapan pengawasan dan juga penyembuhan gitu dari kasus COVID-19. Ya, semoga cepat sembuh begitu ya. Dan ini kemudian pasien-pasien yang sembuh ini juga memberikan semangat atau aura positif begitu bagi teman-teman yang masih dalam perawatan hingga saat ini. Seperti biasa, pemirsa, Anda bergabung di line telepon 0451452414. Ada juga informasi yang kemudian ini menjadi informasi yang baik juga sebenarnya begitu, akan ada rapid test massal. Ya, namun memang Wali Kota Palu, Pak Hidayat pun juga memberikan pernyataan bahwa kalau bisa ini dilakukan di pos-pos perbatasan saja begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mengupdate dulu informasi terkini persebaran COVID-19 di dunia, Anita. Untuk total confirm secara global ini ada 5.944.550 kasus. Ya, tertinggi ini masih di USA. Amerika Serikat masih tertinggi. Diikuti Brazil kemudian Rusia dan UK atau United Kingdom. Begitu. Sementara untuk Indonesia sendiri kita lihat ada kasus confirm adalah, bisa digeser lagi tim untuk persebaran. Untuk Indonesia 25.773 kasus positif. Sembuh 7.015 orang. Dan meninggal 1.573 orang. Jadi perbandingan antara sembuh dan meninggal ini cukup signifikan ya. Sementara untuk Sulawesi Tengah, ODP tadi kami sudah sampaikan di awal 299 kasus, PDP 19 kasus. Dan positif 126 kasus, sembuh 52 kasus. Baik. Dan meninggal itu adalah 4 kasus. Dan juga ada persebaran di tiap kabupaten kota begitu ya. Dan ini nanti akan diupdate pada pukul atau sebentar lagi begitu, 1 jam lagi biasanya dari tim gugus tugas pengendalian COVID-19 untuk Kota Palu. Nanti kita akan lihat di berbagai sosial media dan juga di akun Sulawesi Tengah biasa, TVRI Sulawesi Tengah maksud kami, itu biasa akan diupdate kembali. Dan memang sejauh ini Kabupaten Buol ini masih menjadi kabupaten dengan jumlah yang banyak begitu atau tertinggi untuk kasus COVID-19, dan sementara ada beberapa kabupaten yang memang saat ini masih dinyatakan zona hijau gitu ya. Donggala masih 0 kasus, Parigi Motong, kemudian juga Tojo Una-Una. Dan ini semoga masih tetap terus mempertahankan posisinya di 0 kasus dan sebagai zona hijau begitu ya. Dan ini kabar terbaru adalah, Julius, kita akan segera menghadapi yang namanya new normal. Walaupun ini sebenarnya masih menjadi pro dan kontra begitu ya. Banyak masyarakat yang sebenarnya belum tahu begitu apa yang sebenarnya akan menjadi penetrasi ataupun juga implementasi new normal ini seperti apa begitu. Apa bedanya kemudian dengan PSBB? Namun sebelum new normal ini diberlakukan begitu, Julius, sudah ada kemudian yang tersebar di media sosial bahwa di Korea Selatan ini kembali mereka
mengalami gelombang kedua. Ya, kembali PSBB mereka gitu ya? memberlakukan PSBB begitu. Ketika mereka memberlakukan new normal, ternyata ini tidak begitu efektif. Nah, kita lihat bagaimana kemudian nanti new normal life atau tatanan kehidupan baru di masyarakat ini akan diberlakukan. Namun memang sejumlah daerah pun juga menyatakan belum siap. Belum siap. Gitu ya, bahkan ada banyak daerah di Indonesia yang sudah melangsungkan atau melakukan PSBB di periode pertama, kedua, ini masih melanjutkan lagi untuk periode-periode yang lainnya. Dan yang terbaru juga Julius dari Provinsi Sulawesi Tengah ini beberapa waktu yang lalu Gubernur dan jajaran juga melakukan rapat terkait juga membincangkan soal membuka bandara begitu ya, dan ini memang menjadi pro kontra di masyarakat. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak Budi. Dewi Sartiga, selamat sore Pak Budi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Alhamdulillah sangat senang melihat kabar bahwa ada 2 pasien sembuh dari rumah sakit apa di Madani ya? Di Madani, betul Pak. Betul. Alhamdulillah. Dan saya sedikit sampaikan ada bilik disinfektan di Pasar Impres. Ya. Itu saya lihat 2 hari itu ibarat dia cuma sebagai patung, tidak berfungsi. Oke, baik. Tidak berfungsi. Itu sangat merugikan sebenarnya. Ya. Mungkin itu hasil pemikiran orang-orang senior ya. Ya. Dan tadi ada tim SAR untuk 63 orang ya. Iya. Ya, jumlah personil dari tim Basarnas, Pak. Itu yang berada di ibu kota provinsi saja atau seluruh kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi? Ini di Palu, Pak, tapi luas atau cakupan mereka bekerja untuk Sulawesi Tengah, Pak. Waduh, berat banget. Oke. Baik, harusnya bagaimana menurut Pak Budi? Harus ada ketambahan personil begitu, Pak ya? Memang tantangan begitu ya. Iya, seperti itulah. Minimal di setiap kecamatan yang dari kabupaten itu kan bisa dibentuk, diadakan sosialisasi. Oke. Baik, baik. Besar dan juga Basarnas. Ya, baik, terima kasih Pak Budi, sarannya luar biasa kita tampung. Terima kasih Pak Budi Dewi Sartika atas informasi dan juga sarannya telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Budi. Kami mengundang Anda lagi untuk bergabung bersama kami di Aspirasi Masyarakat 0451452414. Baik, ini kita membahas kembali new normal. Betul. Ya. Jadi memang ini akan menjadi perbincangan yang panjang nantinya, hot issue begitu ya, aktual. Karena memang masyarakat masih banyak yang belum mengerti sebenarnya new normal itu mau ngapain gitu. Apa yang harus kita persiapkan dan lakukan ya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda begitu dengan PSBB. Masih tetap menggunakan masker, masih tetap dengan hand sanitizer, penyanitasi tangan ya. Juga harus disediakan di tempat-tempat umum begitu ya. Namun memang sudah kembali seperti biasa. Ekonomi akan berputar seperti biasa. Hotel-hotel akan dibuka begitu Julius. Dan pusat-pusat perbelanjaan juga akan kembali dibuka. Artinya ketika hotel kemudian juga pusat perbelanjaan dibuka, ini kemudian karyawan yang dirumahkan, ini paling tidak mendapat kabar bahagia akan kembali bekerja begitu ya. UMKM juga kemudian kembali akan bergerak begitu, berputar. Ya, seperti yang disampaikan Anita tadi, kita berharap perekonomian khususnya Sulawesi Tengah Kota Palu itu akan kembali lagi seperti sedia kala. Iya, namun memang harus sesuai dengan protap COVID-19. Ini jangan sampai harus diabaikan begitu ya. Apalagi ini mengingat kalau kita dengar bandara akan segera dibuka, aduh, ini sudah mulai per 1 Juni. Betul, terjadi pro kontra di masyarakat. Gimana kalau bandara kemudian kembali dibuka? Artinya orang-orang potensi besar orang-orang dari luar ini akan masuk ke Sulawesi Tengah dan betul. Bla 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 bla. Oke, nah bagi Anda mungkin yang ingin menyampaikan aspirasi tentang rencana dibukanya kembali bandara ataupun juga new normal bisa langsung menghubungi kami dan sudah ada penelpon selanjutnya Pak Abdul Razak di Tinggede. Selamat sore Pak Razak. Ya. Pak Razak? Pak Razak? Ya, silakan Pak Razak. Apa yang menjadi aspirasinya, Pak? Itu mau ditanyakan. Itu sampai terlihat. Kenapa belum ada bantuannya. Mohon maaf Pak Razak, kami tidak begitu menangkap apa yang menjadi informasi Anda. Halo Pak Razak. Oke, terputus sepertinya. Okay. Baik, terima kasih dan kami mohon maaf Pak Razak begitu ya. Dan pemirsa, kami akhiri segmen aspirasi masyarakat. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami dan nantinya Anda dapat bergabung kembali di program Sulawesi Tengah hari ini esok harinya. Informasi kami lanjutkan masih kembali maksud kami dalam segmen Lintas TVRI.